Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan laporan progres hak kekayaan intelektual dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Indria Aurelia, NRP 005, lalu rekan saya Muhammad Nabilul Ma'arif, NRP 19, Arinda Rahmi, NRP 008, Naila Syakira, NRP 59, dan Ruth Selomita, NRP 119. Saya akan menjelaskan mengenai progres salah satu karya yang sudah kami daftarkan haknya, yaitu karya dari Bapak Eka yang merupakan dosen komunikasi visual ITS. Di sini Bapaknya mempunyai sebuah karya, yaitu sebuah model batik khas Kediri dengan tema sejarah yang bernama Jayabaya. Nah, deskripsinya sebagai berikut. Sejak UNESCO menetapkan bahwa batik merupakan salah satu warisan budaya tak berbenda di 2009, itu banyak daerah yang berlomba-lomba untuk membuat corak batik khas dari daerahnya sendiri. Salah satunya itu Kabupaten Kediri. Nah, di Kediri ini sendiri itu ditemukan ada 6 tema utama yang menggambarkan ciri khas dari Kabupaten Kediri, yaitu tema sejarah, tema pariwisata, tema kesenian, tema flora fauna, tema kuliner, dan tema bangunan sejarah. Nah, kemudian Bapak Eka ini membuat model batik dengan menyatukan ke-6 tema ini, dengan harapan model ini tuh dapat merepresentasikan ke-6 tema tadi gitu. Nah, lalu mengapa sih namanya Jayabaya? Itu karena motif ini itu dominan itu berisi sosok Jayabaya yang diberi ornamentasi sedemikian rupa dan direpetisi dengan pola yang hampir sama juga seperti itu. Ikut gambar dan pola dari model batik yang telah dibuat oleh Bapak Eka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak desain industri yang telah kelompok kami daftarkan, yaitu karya salah satu dosen desain industri ITS, yaitu karya milik Bapak Firman Hawari. Jadi karya beliau itu berupa papan daun kering yang namanya tuh dry leaf board. Jadi dry leaf board itu merupakan sebuah inovasi alternatif bahan pengganti kayu untuk furniture di rumah, karena dinilai bahwa bahan kayu di Indonesia tuh kualitasnya sudah semakin menurun. Terus juga dry leaf board ini sebelumnya sudah melalui uji tes laboratorium yang mana kemampuan fisik papan daun kering sudah memenuhi kelayakan sebagai material panel bahan baku produksi furniture dan material interior. Detailnya pada gambar sebelah kiri ini desain papannya tersebut yang akan kami dapatkan hak desain industrinya. Sedangkan pada gambar sebelah kanannya itu adalah contoh dari penggunaan papan atau dry leaf board dari daun kering dan bahan sisa tadi yang sudah diterapkan pada pembuatan meja dengan berbagai desainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana selanjutnya dari progres HKI kelompok kami. Yang pertama, untuk progres dari Pak Arman Hakim Nasution yang mana adalah dosen manajemen bisnis ITS, rencana selanjutnya kami akan meng-follow up Pak Arman kembali dalam proses pembuatan HKI. Progresnya saat ini kelompok kami telah menerima berkas berupa KTP dan NPWP. Selanjutnya, rencana selanjutnya dari Pak Firman yang mana adalah dosen desain industri ITS, rencana selanjutnya kelompok kami menunggu revisi file pas foto dari Pak Firman lalu mengirimkannya ke riset center. Yang ketiga, rencana selanjutnya dari Pak Eka yang mana adalah dosen DKV ITS, kelompok kami tinggal menunggu kode billing pembayaran dari Senha HKI ITS, yang mana dimulai dari tanggal 1 September 2023, yang mana kami pemilihan kelompok dan juga memilih dosen yang akan dibantu dalam pendaftaran HKI. Nah, di sini kami memilih 3 dosen, yaitu Bapak Arman dari dosen manajemen bisnis, lalu ada Bapak Eka dosen DKV, dan juga Pak Firman selaku dosen desain interior. Nah, pada tanggal 4 sampai 23 September pembagian tugas dan hubungi dosen. Di sini kami masing-masing anak menghubungi 1
hingga 2 dosen di FDKBD. Lalu pada tanggal 27 September yaitu pertama kali pertemuan dan konsultasi bersama Bapak Arman, di mana kami berkonsultasi kepada Bapak Arman mengenai karya yang akan didaftarkan dan diarahkan membuat PPT sebagai pemaparan mengenai HKI. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 juga yaitu pertemuan pertama kali dan juga konsultasi bersama Bapak Firman. Di sini kelompok kami berkonsultasi dan juga diberikan karya yang akan didaftarkan, dan juga kita membahas sedikit tentang karya yang diberikan oleh Bapak Firman. Selanjutnya pada tanggal 27 juga setelah kita melakukan pertemuan dengan Pak Firman, kami juga mencari informasi pendaftaran HKI ke Research Center. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 sampai 3 Oktober yaitu pembuatan PPT mengenai HKI. Nah, di sini kelompok kami membuat PPT yang mana telah diarahkan oleh Bapak Arman untuk membuat PPT tersebut. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2023 pertemuan dan konsultasi kedua dengan Bapak Arman. Di sini kelompok kami yaitu berdiskusi mengenai karya yang akan didaftarkan dan juga presentasi hasil PPT yang telah kami buat. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober juga yaitu pertemuan dan konsultasi yang pertama bersama Bapak Eka, yaitu kelompok kami berkonsultasi ke Bapak Eka mengenai karya yang akan didaftarkan dan juga membahas tentang karya yang ada. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober yaitu pengisian formulir pendaftaran HKI dari Bapak Eka berupa karya hak cipta. Di sini kelompok kami membagi pengisian formulir pendaftaran HKI dari karya Bapak Eka. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober juga pengisian formulir pendaftaran HKI Bapak Firman berupa karya desain industri. Di sini kelompok kami membagi pengisian formulir pendaftaran HKI dari karya Bapak Firman. Pada tanggal 11 Oktober, pertemuan dan pengisian berkas berupa tanda tangan formulir karya hak cipta dari Bapak Eka. Jadi kami mengadakan pertemuan bersama Bapak Eka untuk meminta tanda tangan yang mana sebagai salah satu syarat untuk pengisian formulir hak cipta ini. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober juga berkonsultasi dan perbaikan di Research Center. Jadi setelah kami pengisian tanda tangan, kita melakukan konsultasi dan perbaikan di Research Center ITS. Selanjutnya progres kami yang terakhir yaitu pada tanggal 12 Oktober pemberian berkas formulir hak cipta karya Bapak Eka ke Research Center. Setelah kita melakukan pengisian formulir yang ada, kami memberikan formulir hak cipta dari Bapak Eka ke Research Center untuk pendaftaran lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektual manusia. Nah, hak ini dapat terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, kenapa HKI penting untuk dilakukan? Hal ini untuk menghindari terjadinya fenomena pembajakan karya yang masih sangat marak di Indonesia, sehingga perlu adanya pengimplementasian hukum sebagai bentuk antisipasi hal tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami membantu mendaftarkan karya-karya dosen FDKBD ITS untuk mendapatkan perlindungan HKI. Beberapa dosen tersebut diantaranya Bapak R. Eka Rizkyantono, Bapak Dr. Firman Hawari, dan Bapak Insinyur Arman Hakim Nasution. Tentunya ketika mengurus HKI ini, kami telah melewati beberapa tahapan, mulai dari pengurusan dokumen-dokumen penting seperti deskripsi karya, foto karya, tanda terima dokumen HKI, hingga sampai ke penyerahan dokumen penting HKI ke Research Center ITS. Dari kesimpulan tersebut, kami memberikan beberapa saran. Di antaranya yang pertama adalah pengajuan HKI bagi dosen dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis harus terus dilakukan. Harapannya, dosen yang akan mengajukan HKI dapat membantu proses pengajuan HKI dengan memahami proses dan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan ketika mengajukan HKI. Nah, kami sebagai penulis berharap seluruh dosen ITS dapat segera mengajukan karya-karyanya yang dimiliki untuk diajukan ke HKI, supaya tidak berpotensi menyebabkan adanya plagiasi dan pembajakan yang akan merugikan pihak dosen.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.